pengennya kayak gitu, cita-cita saya. Pengen punya mertua yang sayang. Jangan menghina anak saya nggak punya gitu. Pengennya. Jangan sampai anak saya dihina. Oh, anaknya orang nggak punya. Anaknya orang cari karat. Itu jangan. Pengennya. Terik matahari yang mulai meninggi tidak menyurutkan semangat Datri yang kini telah menginjak usia 65 tahun untuk mencari karat maupun sisa besi bekas yang tercecer di tempat pemotongan besi bekas kapal di kawasan belah kapal di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Nyaris tidak ada tempat berteduh di sini. Datri biasanya mulai bekerja memungut, mengayak dan mengumpulkan karat besi sejak jam 8 pagi hingga petang dengan waktu istirahat sekitar 1 jam di siang hari. Datri yang suaminya meninggal 15 tahun lalu adalah salah satu dari 5 wanita yang diizinkan mencari nafkah dengan cara mengumpulkan karat besi bekas di sini. Ia memasang magnet di bagian ujung tongkat untuk mencari dan menarik sisa-sisa karat besi yang tercecer di dalam tanah dan pasir. Magnet sama korek congkeran, terus sarung tangan, kaos kaki, baju harus double. Kalau nggak double gatel, panas. Tapi ibu udah biasa, bersyukur aja, alhamdulillah. Setiap hari puluhan pekerja memotong besi dari kapal tua yang dijual pemiliknya kepada pengusaha besi bekas di tempat ini. Para pekerja hanya fokus memotong dan mengumpulkan besi yang dianggap masih berkualitas baik dari kapal bekas dengan beragam peralatan seperti las. Saat ini di kalangan pengepul, karat besi dihargai Rp300 per kilogram. Meski bernilai rendah, karat besi ini jadi tumpuan nafkah bagi Datri. Sekarang 30.000. Kadang kalau ada sekintal, kalau nggak ada 80 kilo paling 20.000 sehari dari jam 7 sampai maghrib. Itu nyusrek terus, nggak berhenti sampai saya ngap-ngapan. 20.000. Bekerja di area pemotongan besi bekas harus berhati-hati karena banyak potongan logam tajam yang tercecer di tanah. Akibat kurang hati-hati, tangan maupun kaki Datri pernah terluka karena terkena potongan besi tajam maupun paku. Kadang kecangkul bawah, keceplos paku, pernah ketusuk paku sampai 4 bulan nggak sembuh. 5 bulan, 6 bulan baru sembuh, tetanus. Mencari karat besi membutuhkan kondisi fisik prima karena harus berkeliling di bawah terik matahari selama berjam-jam. Tepat 100 hari setelah meninggalnya sang suami, Datri yang kelelahan jatuh tidak sadarkan diri di tempat ini. Jadi palanya muter, gelap, pasti rongsen, jantung, vertigo, kolesterol, saraf, komplikasi. Jadi 4 tahun nggak nyari. Selama 4 tahun proses penyembuhan, Datri berhenti mencari karat besi dan menggantungkan hidup dari bantuan sosial pemerintah maupun anak-anaknya yang kehidupannya juga pas-pasan. Tidak mau terus bergantung pada orang lain, usai pulih Datri pun kembali bekerja mencari karat besi. Pada dasarnya kita sebagai pengelola belah kapal memandang dari segi kemanusiaan. Dan mereka warga sekitar sini yang cukup lama tinggal di sini dan usianya udah pada lanjut, dari keluarga yang kurang mampu atau kurang beruntung. Dan lagi mereka rata-rata tanpa suami, maaf alias janda gitulah. Jam 12 siang adalah waktu istirahat bagi semua pekerja dan para pencari karat termasuk Datri. Di waktu istirahat, Datri akan pulang ke rumah
yang berjarak kurang lebih 500 meter dari tempat pemotongan kapal. Datri berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Pada tahun 1983, ia memutuskan merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di daerah Koja. Di sana ia bertemu almarhum suaminya yang kala itu bekerja di toko mebel dari majikan yang sama dengannya. Setahun kemudian, Datri yang kala itu berusia 23 tahun nekat menikah dengan suaminya yang berusia 17 tahun. Meski ditentang kedua orang tuanya dengan alasan hitungan hari suaminya yang tidak cocok dengannya, ketidaksetujuan orang tua terus berlanjut meski mereka telah dikaruniai bayi. Datri dan suami beserta anaknya ditolak ketika berniat pulang kampung. Usir, jangan, kalau kamu kesini tuh sebagai tamu katanya. Jadi saya udah ya, sambil nangis dari rumah kesini, udah ngontrak nggak bawa baju, nggak bawa apa, nggak bawa bantal, tidur dipinjemin bangku sama yang punya rumah. Saya datang. Jadi kalau anak saya bangku dulu, kalau udah tidur saya tidur di bangku, jagain dulu. Datri dan suaminya pun mulai membangun kehidupan di daerah belah kapal ini. Akibat toko mebel tempatnya bekerja bangkrut, sang suami mencari nafkah sebagai ojek ontel. Sedangkan Datri berusaha membantu mencari nafkah dengan berdagang buah seperti bengkuang, kedondong hingga sawo untuk rujak. Sayang, usaha dagangnya bangkrut karena ditipu pelanggan. Terus terpuruk secara ekonomi di kala itu, bahkan sampai membuat Datri harus menjual baju miliknya demi makan anak dan suami. Setelah kejadian itu, Datri pun akhirnya memutuskan mencari karat besi untuk membantu menafkahi keluarganya. Dengan kerja keras, rumah petak berukuran sekitar 30 meter persegi berhasil dibeli pada 2001 dengan harga 6 juta rupiah di kala itu. Datri dikaruniai 3 anak lelaki. Saat ini 2 diantaranya telah berkeluarga dan bekerja di tempat belah kapal di Cilegon, Banten. Sedangkan si bungsu bekerja di tempat penggilingan kelapa sawit di Marunda. Semua memiliki penghasilan yang pas-pasan. Kini sehari-hari Datri tinggal sendiri di rumah yang hampir semua perabot maupun bangunannya dibuat sendiri dengan kayu bekas kapal oleh almarhum suami dibantu anaknya. Usai 1 jam waktu istirahat, Datri akan kembali bekerja di lokasi belah kapal. Kali ini ia akan menjual potongan besi yang berkualitas bagus ke pengepul. Potongan besi ini sudah ia kumpulkan selama 4 hari terakhir. Karena bernilai lebih mahal dari karat besi, Datri sengaja menyimpan potongan besi ini di rumah. Setibanya di lokasi belah kapal, Datri segera menyiapkan sepeda yang telah usang untuk membawa karung berisi karat besi ke pengepul. Jarak dari lokasi belah kapal ke pengepul sekitar 2 km. Datri menyusuri jalanan di wilayah Kalibaru, kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, untuk sampai di pengepul besi bekas langganannya. Setelah ditimbang, berat sekarung potongan besi sekitar 7 kg bernilai sekitar Rp24.000. Datri terlihat sangat bersyukur menerima uang yang mungkin sebagian orang hanya dianggap setara dengan budget 1 porsi uang makan. Di usianya yang 65 tahun, Datri punya harapan sederhana. Bukan uang yang melimpah, namun ia ingin sehat, menjadi saksi anak bungsunya menikah dan cucunya bersekolah serta bekerja. Meski tergolong lansia, Datri pantang sekadar berpangku tangan, mengharapkan iba dan bantuan nafkah. Ia menerima dan mencintai takdir sebagai pencari karat besi yang telah ia jalani lebih dari 25 tahun dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan. Edi Dwi Agung, Jakarta.